Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Koalisi Rakyat dimanapun berada, alhamdulillah kembali dapat berjumpa dengan channel ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung di channel yang senantiasa berusaha untuk menghadirkan dan menyuguhkan berita, informasi yang aktual, terpercaya, dan tentunya tajam dan kritis. Karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabat Koalisi Rakyat, lama tidak terdengar kabar dan berita dari Munarman yang merupakan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam. Nah, kali ini kita akan mengulas, kita akan membicarakan kabar terkini, kabar terbaru dari saudara Munarman. Sebagaimana yang kami kutip dari salah satu media online terpercaya, diberitakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana untuk perkara yang menjerat Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI. Ia dijerat perkara dengan tindak pidana terorisme. Dalam sidang, Munarman menyampaikan apa yang terjadi saat ini merupakan sebuah fitnah untuk dirinya. Sebab itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya. Tidak sesuai dengan kenyataan apa yang ada dalam diri saya. Ujar Munarman dalam sidang yang digelar secara online di Pengadilan Jakarta Timur beberapa hari yang lalu. Tak hanya itu, Munarman mengajukan beberapa keberatan, diantaranya perihal sidang online hingga berita acara pemeriksaan BAP yang hingga kini jaksa belum memberikan BAP para saksi ke kuasa hukum dan dirinya. Sementara itu, jaksa penuntut umum JPU menyatakan belum memberikan BAP saksi maupun ahli, yakni untuk melindungi identitas saksi merujuk pada ketentuan dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasal itu berbunyi, dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor. Munarman mengaku tidak keberatan bila jaksa dan hakim menutup identitas saksi. Namun, ia tetap meminta semua berkas yang berkaitan dengan perkara yang menjeratnya untuk kepentingan pembelaan. Oke, kalau itu yang jadi dasar hukum, silakan ditutup saja identitasnya di BAP itu. Kalau untuk kami kan bisa difotokopi, ditutup
papar Munarman. Munarman juga tidak mempermasalahkan jika akhirnya sidang digelar tertutup atas sejumlah permintaan itu. Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan permintaan Munarman. Pekan depan, Majelis Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar Munarman dihadirkan secara langsung. Baik, sidang berikutnya insya Allah akan kita buka kembali pada Rabu 8 Desember 2021. Kepada penuntut umum diperintahkan menghadirkan terdakwa pada waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian soal berita acara silahkan dilakukan permintaan berita acara. Sidang selesai dan ditutup, kata Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Timur. Kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar menyatakan perkara tindak pidana terorisme yang dihadapi Munarman adalah merupakan sebuah fitnah. Sebagai informasi, di mana kita ketahui bersama bahwa Munarman ditangkap tim Densus 88 anti teror Polri beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Dia dituduh terkait dengan pembaiatan yang dilakukan di Makassar, Jakarta, dan Medan. Sebelum ditangkap, Munarman telah menyampaikan ada operasi untuk menteroriskan dirinya dan FPI. Dan itu semua terkait dengan kasus pembunuhan 6 laskar FPI di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 bulan 12 2020 lalu. Nah, Munarman mengatakan bahwa ini ada operasi media yang besar-besaran dan sistematis untuk penggalangan opini publik dalam rangka memframing, menstigma, dan melabelisasi saya dan FPI agar diteroriskan. Tujuannya supaya kalau FPI dianggap organisasi teroris, maka pembunuhan terhadap anggota FPI itu menjadi sah. Supaya nanti kalau pengurus FPI mati ditembak atau ditangkap, itu tidak ada yang bela. Dan kasus 6 laskar menjadi hilang, kata Munarman dalam video yang diterima oleh salah satu media online Islam beberapa hari yang lalu. Sahabat Koalisi Rakyat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Munarman adalah merupakan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua YLBHI. Nama Munarman sudah tidak asing. Beliau sudah banyak malang melintang menangani berbagai persoalan-persoalan hukum di tanah air. Bahkan beliau juga pernah bergabung dalam tim gabungan pencari fakta kasus Munir saat itu. Munarman juga aktif dalam memberikan advokasi dan pembelaan terhadap aktivis-aktivis pergerakan, khususnya pergerakan Islam yang tersandung kasus hukum. Munarman adalah aktivis yang cukup cerdas, berani, dan punya argumentasi hukum yang kuat. Maka tidak heran apabila ketika menangani kasus Habib Rizik Syihab HRS, di mana beliau selalu tampil tegas, lugas, berani untuk mematahkan argumentasi-argumentasi jaksa saat itu. Nah,
Semoga beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga beliau bisa mendapatkan keadilan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.